Jumat 11 Februari 2022, pagi-pagi kita dikagetkan, dikejutkan dengan berita yang muncul. PSSI membatalkan keikutsertaan tim U23 kita di Piala AFF U23. Padahal kalau baca-baca berita sebelumnya, mereka berangkat naik pesawat charteran tanggal 10 hari Kamis. Tapi jam 5 pagi, jam berapa ya? 5.31 pagi ini saya baca beritanya di situs federasi, di PSSI, bahwa Indonesia membatalkan ikut turnamen Piala AFF U23. Kejut, kaget. Padahal harusnya hari ini saya itu memposting video yang mempertanyakan target juara dari federasi, dari ketum PSSI kepada tim ini. Karena saya benar-benar menyayangkan kalau Sintayong diberi target juara untuk turnamen kategori usia ini, sementara di depannya ada target-target yang membuat kita ingin melihat tim nasional kita itu benar-benar juara di kompetisi yang bisa dibilang sesungguhnya. Karena di AFF U23 ini kan banyak tim peserta yang mengirimkan tim mudanya, bukan pemain terbaik di U23. Ada yang U19 karena persiapan untuk turnamen-turnamen berikutnya. Nah, di bulan Mei kita ada SEA Games di Vietnam. Tidakkah ini menjadi target? Apakah kita takut memberikan target juara di sini, di SEA Games, atau Asian Games di Cina, atau Desember nanti Piala AFF kategori senior? Yang paling memungkinkan juara adalah AFF U23 ini kan. Selain kita juara bertahan, ini baru turnamen ketiga. Pertama Thailand juara, kedua Indonesia, asuhan Coach Indra Safri. Ini yang ketiga, paling mungkin juara ini kan. Makanya saya berpikir, apa iya pengurus ini memberikan target, karena paham target juara di SEA Games di Vietnam dengan main Thailand kayak kemarin, belum Vietnam tuan rumah, lalu mau di Asian Games kayaknya berat lah ya pertengahan tahun ini di Cina. Target juara AFF harusnya kapan lagi kita juara AFF? Dan tahun depan ada Piala Dunia U20, katanya bulan Mei 2023. Tidakkah itu menjadi target utama PSSI? Nah, kembali ke kegagalan PSSI mengirimkan timnas, katanya memang atas permintaan Sintayong. Karena apa? Banyak pemain kita yang terkena COVID. Kalau saya baca di sini ada 7 pemain yang terkena positif COVID, dan juga ada pemain yang tinggal diam sekamar bersama mereka, kan harus juga dites. Kemungkinan itu akan membuat perjalanan terganggu. Kita tanding tanggal 15 lawan Laos. Padahal turnamen ini sudah disiapkan menjadi salah satu daya tarik bagi AFF. Lihat aja undiannya, kita lawan Laos, lawan Myanmar, baru lawan Malaysia di partai terakhir grup. Ini kan jualan buat kita. Itu sudah menjadi rahasia umum lah bahwa Indonesia, Malaysia itu kalau dimainkan di turnamen itu menjadi daya tarik dan bagus buat sponsor karena mengundang banyak perhatian penonton, bagus juga buat pengiklan. Nah, gue ngebayangin ini dampak dari kegagalan Indonesia main di AFF. Pertama, turnamen gregetnya kurang, ya, karena Indonesia mengirimkan tim yang termasuk kuat. Ada banyak pemain yang tampil di AFF kemarin untuk dipanggil lagi, dimainkan karena target juara dimainkan oleh Sintayong. Tim-tim lain kabarnya tidak terlalu mengirimkan kekuatan utamanya usia U23. Ada yang banyak didominasi pemain U19. Turnamen panitia AFF pasti menyayangkan itu. Pertanyaannya muncul kemudian dari AFF ya, kebayang. Kenapa sih Indonesia mengirimkan pemain yang tampil di liga sehingga ada yang cedera? Kenapa sih mengirimkan banyak pemain yang tampil di AFF sehingga mungkin mereka dalam kondisi yang tidak fit, karena akhirnya kena COVID? Tapi mungkin bukan itu. Kenapa sih nggak dibikin bubble, kumpulin aja 40 pemain, dan mereka tidak bergerak kemana-mana, belajar dari kasus kita bubble di Singapura, kita melanggar kena atas izin ofisial katanya, bikin bubble bahwa tim ini, kalaupun 29, kalaupun 30, berapa, ya kumpulnya bersama-sama,
mau latihan, mau pengen apa, satu hotel dalam sebulan terakhir atau minggu terakhir, 2 minggu terakhir dikumpulin, nggak boleh kemana-mana, bubble itu diperketat. Pasti pertanyaannya pihak federasi begitu, yang pengelola liga, turnamen, Kamboja pingin banget Indonesia datang. Atau mungkin mereka bilang, kenapa sih ngambil pemain yang ada U21-nya, kenapa nggak pemain U19 saja yang nggak pergi kemana-mana yang bisa dikumpulkan. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Belum lagi pertanyaan dari pihak sponsor di Indonesia, pihak televisi, pihak sponsor yang sudah bersedia mensponsorin. Ini pasti nanggok lah ya, pasti dapat keuntungan dari sisi perhatian sponsor, pihak televisi, yang pemilik hak siar. Ini merasakan kerugian. Tapi di balik semua kerugian itu ya kita harapkan pemain kita, adik-adik kita, teman-teman kita semua dalam keadaan sehat. Boleh yang positif bisa melewati masa karantina dengan baik, dipulihkan kesehatannya. Teman-teman yang belum ada hasilnya cukup bagus, tidak terkena, tidak positif. Yang negatif terus diberikan kekuatan kesehatan, bisa kembali beraktivitas dengan baik. Itu pertanyaan-pertanyaan dari kegagalan kita mengirimkan pemain timnas U23 ke AFF di Kamboja. Ada yang cedera, ada yang COVID. Yang COVID kabarnya ada 7 yang terkena. Ronaldo Jebera Junior, Muhammad Ferrari, Bray Fatari, Taufik Hidayat, Irfan Johari, Ahmad Figo Ramadan, dan Cahya Supriyadi. Nah, mereka juga sekamar, ya dicek lagi yang teman sekamar kan, yang harus masuk lagi masa inkubasi. Ada Dewangga di situ, pemain kita tampil di AFF, Genta Alparedo, Muhammad Kanu Helmiawan, dan bintang muda kita dari Persebaya, Marcelino Ferdinand. Ada 3 pemain yang cedera yang dikabarkan di situs PSSI, Gunansar Mandowen, Ramai Rumakik, dan Muhammad Iqbal. Mereka cedera karena main di BRI Liga 1. Kiper saat ini tersisa jadi cuma 1 katanya, Muhammad Riyandi. Nah, Riyandi baru menjalani karantina 10 hari lalu. Satu kiper lainnya, Cahya Supriyadi, kan tadi positif COVID-19. Nah, kondisi itu memang membuat kabarnya dari situs federasi, Sintayong meminta kepada federasi untuk membatalkan keikutsertaan kita di Piala AFF, dan itu direspon oleh pihak federasi. Dan kemudian muncullah berita jam 5:30 pagi Jumat 11 Februari ini bahwa kita batal berangkat ke Kamboja dan mempertahankan gelar juara. Haruskah kita menargetkan juara di AFF U23? Ini judul yang saya kasih sebelumnya, yang tadinya siap diposting sebelum ada berita pembatalan ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak tudingan lah, mungkin banyak ya, namanya kegagalan ini banyak menjadi membuat orang mencari kambing hitam. Kenapa nggak gini, kenapa nggak begitu, kenapa begini? Ya, semua sudah terjadi. Pelajaran bagi kita adalah dalam kondisi pandemi ini, mari perkuat prosedur keamanan dalam mempersiapkan sebuah tim. Prosedur bubble-bubble-nya diperketat. Kejadian Liga di Bali sudah ketahuan bahwa kita tidak ketat dalam mengelola itu. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Liga, siapa yang bertanggung jawab kepada pengelolaan tim nasional, mereka harusnya lebih ketat dalam menjalankan aturan ini di masa depan. Karena kalau kita ikut SEA Games, ikut Asian Games, ikut AFF nanti, atau nanti kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kita harus belajar bagaimana menggelar turnamen dalam situasi pandemi dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang bisa kita pelajari dari negara-negara lain yang menjadi tuan rumah di event ini. Segitu dari saya di What with West. Semoga tidak berlarut kekecewaan kita melihat tim nasional kembali bertanding dalam kondisi fit, bugar, dan penuh harapan untuk berhasil. Kapan lagi kita menjadi juara? Tapi jangan di kelompok usia saja. Tim nasional senior ya. Bye.